Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah IPAI Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Zainal Abidin Zain, dan yang saya hormati Bapak serta anak-anakku sekalian sebagai peserta mahfid yang insya Allah juga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah semuanya. Amin. Khususnya para asatidz yang ada di belakang, masya Allah, lalu menyertai kita juga. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan adik-adik semuanya serta para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah memasuki di ujung kegiatan rangkaian seluruh rundown acara yang kita susun bersama-sama di dalam acara Mahfid Ramadan yang ketiga di tahun 2024. Alhamdulillah selama 3 malam 4 hari hari petang dina atau dina. Ya, kalau tanggalnya sudah masuk ke 4 ya, tanggal ke-4 di tanggal 19, 20, 21, 22. Nah, jadi ngitungnya apa itu catering sampai grade yang 1. Tapi masya Allah Pak Abah ini luar biasa. Walaupun kerang 1 tenang saja, tutup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu nikmat Allah bersama kita. Bapak dan juga sekalian yang dirahmati Allah, para asatidz, seluruh kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kerja bareng kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Semuanya adalah berkontribusi yang sama-sama insya Allah di hadapan Allah sebagai amal soleh kita, yang insya Allah akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di mizan Allah, insya Allah. Amin. Nah, tentu saja pula dalam perjalanan itu pasti ada sesuatu kekurangan-kekurangan manusiawi. Yang insya Allah kekurangan itu Allah mengampuni kita, karena kekurangan tidak kita sengaja, dan itulah proses kemanusiaan kita, sunatullah yang harus kita sadari. Dan terus belajar dan belajar untuk memperbaiki, menyempurnakan semua amal soleh kita insya Allah. Nah, oleh karena itulah setiap kali kita dalam bersikap, berbuat atau bicara, kita tentu saja juga ada muatan-muatan yang kadang-kadang sering menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaksenangan di antara kita. Tapi itu semuanya pasti hanya berjalan karena ingin kita itu bahagia bareng. Tapi walaupun kadang ada yang merasa tersinggung, mohon untuk kesempatan ini kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Yang penting silaturahmi kita tetap terjaga. Jadi insya Allah kita akan tetap berkumpul sampai di hadapan Allah, di surganya Allah dengan kekal di sana insya Allah. Ini oleh karena itu tidak ada salah di antara kita, karena kita sudah saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan kita berharap kita bisa bertemu lagi di Mahfid Ramadan yang keempat. Artinya kita dipanjangkan usianya dalam ketaatan ibadah kita kepada Allah. Amin. Bapak, adik-adik, dan para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah saya sebagai panitia pelaksana dalam menyelenggarakan ini juga tentu saja banyak kekurangan-kekurangannya. Untuk itulah kita sangat memaafkan, dan saya berterima kasih sekali. Jazakumullah khairan katsira. Insya Allah semuanya amal panjenengan insya Allah menjadi kebaikan-kebaikan yang akan dibalas oleh Allah dan balasan yang berlipat insya Allah. Nah, oleh karena itulah tidak ada kata yang lain selain kita saling mendoakan agar kita bisa tetap selamat, istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah di akhir hidup kita dengan husnul khatimah insyaallah. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini nanti kita akan dengarkan untuk closingnya adalah oleh Bapak Pimpinan Daerah IPAI Kota Surakarta, Bapak
Pak Haji Dr. Zainal Abidin Zain nanti akan menutup secara resmi dengan sambutan akhirnya, dan setelah itu kita bisa berpulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Insya Allah semuanya akan menjadi terbaik karena terbimbing oleh Allah. Kemudian yang berikutnya Bapak-Bapak sekalian, anak-anakku para asatidz, jadi setelah ini nanti masih ada kegiatan yang lanjut, yaitu di tanggal 24. Tanggal 24 itu ada pasar murah. Monggo semuanya dimohon rawuh untuk nyempuyung. Kami tidak jadi panitia, jadi kita among tamu yang baik terhadap para pengunjung pasar murah. Ya, kita dimulai nanti jam 10 sudah mulai pelayanan. Tentu saja kita rawuhnya ya sebelum jam 10. Artinya paling tidak setengah 10 kita sudah sampai di sini. Kecuali panitia yang memang bertugas untuk berjualan jam 9 sudah siap. Sudah menata dagangannya, jam 10 kan kita sudah siap melayani para pembeli yang akan datang. Nah ini, jadi tanggal 24-nya seperti itu. Kemudian untuk anak-anakku para santri, tanggal 23 nanti ada acara lagi buka bersama dengan santri amal belajar, dan Anda juga diminta untuk rawuh semuanya, dapat semuanya para asatidz nanti dari Angkatan Haji Amal Belajar 2016 yang akan memberikan ajakan bersama untuk buka bersama dan berbagi. Ya, terus sedikit ada uang transport ya, pokoknya semua diberi insya Allah. Ya, karena itulah ini satu undangan untuk mengingatkan yang sudah kami sampaikan. Mohon untuk bisa hadir dengan pakaian putih saja ya, atas putih ya, atas putih berkopiah ya, supaya semuanya lebih rapi untuk seragam. Saya kira itu, saya atas nama pribadi juga mohon maaf sebesar-besarnya, dan waktu selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Pimpinan Daerah IPN kepada Pak Haji Zainal Abidin Zain, waktu dan tempat kita aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakatuh. Yang saya hormati adik-adik sekalian, saya sangat bersyukur artinya bisa berkumpul dengan orang soleh. Sangat susah dalam kondisi yang seperti ini kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Insya Allah ya, adik-adik soleh seterusnya sampai akhir ya. Rasa-rasanya kadang-kadang saya itu sedih ya, kadang-kadang mau menangis gitu. Teman-teman saya luar biasa. Jadi saya ini sudah ada apa-apanya tanpa teman-teman. Coba bayangkan, Kak Tono begitu luar biasa, kemudian Pak Kusmanto dengan manasiknya, Abah Nasir dengan ketua relawannya, baksonya, kegiatan luar biasa, Masya Allah, dan lain-lain. Mas Dedi, Pak Kris yang berdaharanya itu, kalau ayam nak ada kegiatan Pak Kris muncul, Masya Allah. Iya, bermakmuran. Kadang-kadang saya itu ada rasa takut, khawatir itu ya. Bagaimana tidak? Kita ini kadang-kadang menyediakan makan untuk anak-anak itu sudah 20 juta sebulan, ya, dengan asatidnya segala macam dan biaya kehidupannya segala macam. Nggak terbayangkan
Nyari duit dari mana nih? Kalau kita pikir cara logika manusia, itu rasanya tidak nyambung. Orang gawean kok untuk 20 juta sebulan. Kalau gawean ya Dewi. Tapi sing kaya Allah. Kadang-kadang Pak Dono juga khawatir juga. Pasti lagi piye. Saya juga gak khawatir, aku menang wae ya. Khawatir Pak Dono khawatir yo bubar kalau dia lagi. Yo khawatir. Tapi khawatir itu ada harapannya. Harapan kita bahwa sesungguhnya kita tuh hanya diuji sama Allah. Ikhlas dah. Kita ini menyiapkan generasi Qurani untuk yang akan datang. Kita ini tidak lama lagi, Insya Allah. Lihat wajah-wajahnya nggak lama lagi. Yakin saya. Siapa yang percaya sampai 100 tahun? Tidak mungkin. Saya ke 68, Kak Dono 65 Kak Dono ya. Panasnya 40. Wakil 26. Ya. Mas Dami gitu, Mas Dami paling. Ya, tapi udah punya cucu gitu ya. Tidak lama lagi kita ini gitu loh. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan sebuah generasi, akan habis ajaran-ajaran Islam yang ada di Indonesia ini. Karena orang-orang yang di luar kita ngintip gitu. Kita apa ke umat Islam dihabisin gitu. Tapi nggak bisa, Islam nggak bisa dihabisin. Bukan kekuatan orangnya, tapi kekuatan Allah dan keimanan dan kekuatan ajarannya yang murni, asli, orisinil dari Allah. Makanya Allah yang jaga. Tapi kita tidak boleh diam. Kadang-kadang kita sering ceramah kayak Gus Bahar, dia bilang agama itu yang jaga Allah, tidak usah khawatir. Tapi tidak begitu. Kita mesti tetap mempersiapkan generasi supaya menjaga agama Allah. Ya walaupun kita tidak jaga, tapi tetap Allah menjaga. Tapi kita tidak mau seperti Filipina, ya, Cordoba, dan beberapa negara Singapura, ya, mungkin lain-lain daerah yang kebetulan saya pernah datang di beberapa daerah yang seperti itu. Daerah-daerah itu peninggalan itu masih ada, ya. Jadi sekali lagi saya sangat terima kasih sekali pada teman-teman. Kalau Kak Dono udah ada pulang ya. Kak Dono, Kak Seto, Pak Zainal gitu. Lagi khusuk itu. Beruntunglah Pak Zainal ini itu. Karena punya teman-teman yang soleh, baik, dan yang paling saya kadang-kadang tidak nyaman. Kok manut Pak Zainal gitu. Itu ya Kak Seto ya. Yes. Ya itu jadi saya tuh. Ya waktu isi malu-malu gimana gitu. Apalagi Kak Dono, Kiai Haji, pada saya itu Masya Allah. Ya nggak pantas ya, rumah yai gitu, rumah yai. Mau ustad ya nggak bayai. Cuma ngomong ngumpul ke para ustad, itu aja. Yang betul itu. Ngumpul para ulama-ulama ngecak yuk ya yuk. Ayo mulai. Saya yang menyertai gitu. Alhamdulillah kita memilih para teman-teman ustad-ustad yang alhamdulillah. Kok kita ajak bareng-bareng yuk gendeng gitu ya. Dan coba kegiatan kadang-kadang kalau orang melihat dari grup-grup kita itu, umpamanya grup IPHI itu sudah 400 berapa Mas Tadi? 50-an ya. Itu sudah 450 orang. Kadang-kadang dari grup kita itu disampaikan pada grup yang lain. Makanya saya berharap bahwa yang punya grup lainnya, punya kegiatan IPHI, muncul di grup IPHI, diteruskan grup yang lain. Nanti yang lain teruskan grup yang lain. Bukan untuk pamer, jangan. Tidak usah niat pamer. Tapi niat kita itu untuk siar.
Karena orang tidak ngerti bagaimana orang mau membantu kita. Orang tidak ngerti di PHI ini ada santri, kita butuh uang, saya share ke seluruh teman-teman, ya, dapat berapa mas? 50, hampir 60 juta. Itu kecil. Baru berapa? Baru kira-kira 70 orang. Baru 70 orang. Dari sekian ribu yang saya kirim di HP saya itu ada by name 2000 teman-teman gitu ya. Share semua. Siapa yang belum dapat? Saya share yang teman-teman. Ya, yang respon cuma 70 orang. 70 dapat 60 juta. Jadi mohon nanti kalau yang belum merespon berkaitan saya ketemu ya monggo masuk ini. Ya sudah dikatakan bahwa Ustadz bolak-balik nek awake dhewe kon ngapalke Al-Qur'an bukan orang mampu, tapi kakean golek duit. Sehingga Sempet. apa namanya untuk menghafal tidak ada waktu lagi. Iya, ada waktu. Saya itu teringat sampai hari ini teringat kata-kata tagihan. Kiai Haji Narjul waktu dia ngisi di tempat saya masalah Isra Mi'raj. Dia bilang apa? Rasulullah itu naik ke atas langit, ya, mendekati Allah dengan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Artinya kalau kita ingin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya sebagaimana Rasulullah sampai bisa ketemu pada Allah, itu dia tinggalkan dunia, naik sampai ke langit, ke arsy sana, sampai orang-orang yang pernah masuk Islam kemudian tidak percaya. Walaupun itu fisik atau batin, yang jelas kalau kita mau mendekatkan pada Allah, dunia yang ditinggalkan. Bukan nanti tinggal plong sama saya tidak ngurus ya, aku sana dikasih sektor itu. Boleh duit orang oleh mana ya, bukan begitu. Ya, kalau orang sufi modern ya, apa yang Karang Wihampa itu sufi modern ya, Tasawuf modern. Tasawuf modern. Dia mengatakan apa? Dunia itu di tanganmu, Digenggam. ya, bukan di hatimu. jangan di hatimu. Jadi dunia di tangan toh, ya, jangan di hatimu. Jangan masuk di hatimu itu hanya apa? Allah. Di hati kita itu hanya Allah. Jangan dunia yang ada di hati kita. Itu tidak bisa bersatu. Tidak mungkin. Yang hak dan yang batil itu tidak bisa dijadikan siji, tidak mungkin. Dalam falsafat menyatakan kalau yang satu benar pasti yang satu salah. Dalam falsafat itu. Di dunia kita ya begitu. Yang hak batil mesti tidak bisa bersatu. Kalau kita cinta dunia, pasti cinta pada Allah akan berkurang. Cinta 100% pada istri kita, cinta pada Allah yang berkurang. Cinta 50% pada istri kedua, neoneng ya. Separuh tinggal cinta pada Allah. Karena tidak mungkin dia bersatu. Makanya kita yang sudah umur sekian ini kira-kira agak milih agak milih cinta kepada Allah yang 90% atau 100% sekali. Dunia itu tetap saja di tangan kita. Di tangan tapi jadi genggam terus. Di tangan itu dilepas, dilepas, gitu ya. IPHI anak-anak untuk ya 8 bulan dilepas 1 juta, saya tidak terasa. Sejarah dunia ini tidak ada yang mengatakan bahwa dunia itu harta benda itu dibawa mati. Fir'aun, Qarun, tinggal kabeh. Nanti akan menyesal. Wis so, itu ayat Quran ya. Ustaz ya. Menyesal Ustaz. Mau kembali lagi terus piye? Hanya pengen sedekah. Coba. Makanya kayak itu kan minta-minta pada antum itu tidak minta-minta, ngapain minta sama sampean itu?
cuma mesakno, kasihan, ya. Karena apa? Wis mati kok iso balik meneh kok sedekahne piye? Maka tak jaluki bismillah, ya. Secara tidak langsung saya mengajak-ngajak, insya Allah nek sampai nuruti ora ketan kecipratan pahalane sithik-sithik. Gitu, ya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Ya. Saya nggak bisa bayangin Abah jam 3 mulai bawa ambulan pulang bawa makanan nonton TV, ketemu Pak Tres, ini Pak Tres tak bantu Pak, sabar Masya Allah. Oh nggak harus nonton. Nah itulah IPHI, ya. Sebetulnya suasana seperti ini Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, saya ini berorganisasi dari SMA. Kemudian di kuliah itu sebanyak organisasi yang saya masuki, dari HMI, dari latihan dasar sampai tingkat advance dan seterusnya. Kemudian sebagai ketua lembaga amalan Islam itu di intra kampus, ya. Sampai-sampai saking rektornya seneng, saya mau dipek mantu. Pak Zainal, Mas, kowe nang kene wae, mulang nang kene wae. Padahal sudah sering di rumah beliau diskusi tentang agama dan seterusnya. Saking senengnya gitu. Rektor loh, Profesor Dr. Sudarto SH. Pernah naik haji juga beliau, pernah kita suruh dia ceramah. Jadi organisasi saya bikin sama teman-teman itu, saya kumpulkan anak-anak yang kaya raya, sing lanang yo bagus-bagus, sing wedok sing ayu-ayu. Kumpulin kabeh yo kudu yo kayak gini gitu. Seneng, kumpul-kumpul seneng bukan modelnya ayu-ayu, tapi itu memancing mahasiswa lain dia tidak menganggap remeh agama Islam yang ada di kampus. Betul saya katakan itu. Wah, anak cantik-cantik tak kumpulin, anak orang kaya-kaya tak kumpulin. Yung ini gelap pada sekretariat kita itu kecil. Kadang-kadang kita tuh bulan Ramadan itu istilah kita Ramadan di kampus. Saya ketuanya di situ. Ya seperti Pak ini. Wah, anak-anak itu Masya Allah. Sehingga kegiatan semarak sekali. Karena orang ada bocah yang ganteng-ganteng, apa-apa, resik-resik. Saya betul yo ayu-ayu, suke-suke dan seterusnya. Yo mana nih, padahal saya tidak punya apa-apa gitu. Ya cuma ini aja, sama-sama kita membentuk suasana. Nah suasana itu membuat kita nyaman, kerja nyaman, tidak mesor-mesor. Ya saya bilang Pak Sabar, Pak Zainal, saya Pak tidak apa-apa Pak Sabar. Kita ini kerja tidak akan ada orang rasani. Mungkin Pak Nasir ada kegiatan, ada yang tidak bisa, tidak ada orang marah kok, tidak ada orang rasanya ya udah gitu. Saya siap, saya punya waktu yang mau bareng-bareng dan senang hati kita. Nah itulah suasana yang kita selalu jaga di PHI kita ini sampai hayat kita. Ya. Kita sudah meletakkan fondasi di sini Pak Nasir, teman-teman kita ini. Jadi sejarahnya di PHI ini kita meletakkan fondasi di sini dengan bermacam-macam kegiatan yang monumental gitu ya. Anak-anak ini nanti. Cuma kadang-kadang kita pikir umur kita ini sudah akan mendekat selesai. Generasi muda haji ini memang sulit ya generasi mudanya. Nanti yang bukan saya itu khawatir, Allah akan menjaga. Yang menerusnya ini yang perlu nanti kita persiapkan. Jadi dalam istilah organisasi, pemimpin yang baik itu bukan berhasil saat ini, tapi menyisakan atau menyiapkan generasi penerusnya. Gitu. Ya. Kita punya anak-anak ini, yang lagi besar kita punya makam, selamanya makam itu didandani. Makam kita itu masuk besar, sekali insya Allah kita bisa menginvest depannya. Mungkin kita akan menginvest tanah lagi satu itu bakal makam yang besar nanti itu.
Nanti seluruh, karena orang yang mati itu selalu akan teringat akan makam sing disimpannya itu makam Taman Sugeng. Sekarang di mana-mana sudah mulai dikenal. Dokter, profesor, dokter, orang-orang kaya sudah mulai nyari-nyari makam tempat kita. Sudah mulai dicari. Makanya kita harus merawat itu. Merawat selama ratusan tahun itu sopo gitu kan. Saya tuh khawatirnya Pak Kris tinggalkan duit ratusan juta dari generasi baru, duitnya bablas. Bukan generasi kita. Itu bisa terjadi. Pak Nasir punya pengalaman ribut itu, masya Allah. Dan itulah umat kita ini adalah seperti itu, ya. Nah, karena itu saya mohon kita semuanya tetap bisa kerjasama dengan baik, ya. Tetap semangat, ya, untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini, ya. Terutama yang baca-bacanya buat gini-gini. Kok saya ini nggak suwi meneh gitu loh. Ya bang, mungkin apa nggak suwi sih deh. Ya, masih muda. Betul kok, nggak sama ngerti bang. Calon mayat. Saya katakan 10 tahun lagi, nek saya ini masih jejak melakukan kok ini, udah alhamdulillah. 10 tahun lagi, berapa? 7 sampai 80. Mungkin segini ini ya. Ini kok cekelan ini. Amin insyaallah. Ya insyaallah. Amin. Iki umpama itu kenyataan hidup ya. Makanya kita jaga semuanya supaya sehat kabeh, tetap seneng gitu ya. Ojo nang sing mutung ya. Apa oleh mutung ya Pak ya. Apapun rasa mutung, Mas Didi rasa mutung, Pak Uteng ya rasa mutung ya Pak Uteng ya. Rasa masih mutung ya. Harus ikhlas muda ya. Apabila nambah iman bagaimana masya Allah luar biasa ya. Saya kira itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kak Dono sebagai kaptennya Tim Habib ya. Sekalian besok kaptennya Pasar Murah, Abah kaptennya Konsumsi. Luar biasa, masya Allah. Pokoknya semua beraktivitas ya. Umpamanya bulan tahun depan yang datang tetap seperti ini yang seperti ini yang ada, yang itu ada datang lagi, itu sudah syukur. Mudah-mudahan tambah lagi. Jadi saya mohon yang akan datang ini tetap harus datang, harus ikut lagi. Insya Allah adik-adik ini, anak-anak kita ini akan nambah 20. Semakin ramai nanti. Ini aja nyeneng ya, ya, ini seneng ya. Cukup menyenangkan nanti ada di sini. Ya, selalu aja berdoa mudah-mudahan ya Allah, tolong kami semua dikasih rezeki, ilmu, dikasih makan, ya, dikasih kesehatan, ya, bersama bapak-bapak kami di PHI agar bisa merawat kami dengan baik. Karena bapak kami jauh-jauh, yang ada cuma bapak-bapak yang ada di sini, Pak Saito dan seterusnya. Itu ya dia ya. Saya rajin ya. Kalau baca Quran, koi Abah Nasir. Kemarin kan ada yang tanya, bagaimana mau jadi seorang penceramah yang baik? Saya sudah katakan 3 ya, dan masih diingat kemarin itu banyak. 3, ada 3 poin. Tapi yang pertama yang saya katakan, contohnya Hitler, contohnya Soekarno, contohnya Stalin dan seterusnya, yang belajar vokal, dia bicara, dia mengikuti gerakan ombak yang besar di tengah pantai gitu ya. Ombak melepas pantai, dia berbicara, dia bengok gitu ya istilahnya. Kan kita tidak mungkin. Makanya kayak Abah Nasir, kalau dia baca Quran banter di pojok-pojok sana yang kuat supaya vokal kalian itu kan baik. Sampai tidak akan menjadi seorang pendakwah apabila vokalnya tidak baik, tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata yang baik, tidak akan sampai, tidak akan menjadi pendakwah yang terkenal, tidak akan menjadi para ulama-ulama yang terkenal. Ngomongnya ya alon-alon, kasih semangat sopo. Nak imam alon-alon, saya semangat sopo. Coba dengan abahnya itu kalau imam, buat ternyata setengah mati.
Kadang-kadang sing burine itu juga ada paket banget kadang-kadang. Amin. Ya, saya catatan yo, Ustaz ya. Ustaz, mana Ustaz? Pajang ya, Ustaz ya. Tolong anak-anak ini kalau dia ngapal itu di pojok-pojok di mana-mana juga bandar kayak suaranya. Ya, setuju nggak Pak? Betul ya Pak ya? Itu akan vokalnya itu akan bagus nanti. Ya, coba saya dengar imamnya Mas seperti Paras juga yang Ustaz Refli Harun, Rafli. Suaranya bandar mana? Ini jujur aja dong, itu bukan saya tuh sami. Ini saya awal kan. Oke. Imamnya pirasa, makmumnya merasakan piye. Coba suaranya itu dibanderke Mas, volume itu digedeke gitu. Ya. Itu sudah hafal, sayang gitu loh. Gedeke, Mas Fajar suaranya volumenya besarkan gitu loh. Semakin dibesarkan, paru-parunya semakin besar. Terbuka. Sehat. Betul ya, saya makan sehat. Ya. 12 pon. Setuju apa enggak ini jadi? Semangat ya. Ya. Alhamdulillah. Itu hanya pesan-pesan saya. Ya, mudah-mudahan nanti ya dari semua dengan vokal yang baik, dengan ilmu yang baik, dengan banyak belajar, dengan baca-baca buku, ya, dan seterusnya. Ya, yang paling penting itu adalah adab. Itu sudah dikatakan. Makanya saya dengar ceramah dari mana ya? Yang katakan bahwa yang paling penting di dalam melatih mendidik anak-anak ini nomor satu adabnya dulu. Ya. Karena banyak para santri bahkan ustadz yang tidak beradab itu banyak juga ya. Akhirnya akan melenceng, akan membuat hal-hal yang tidak benar. Ya. Demikian sekali lagi tolong kita Pak Nasir wakili SPH 10 tolong sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian Pak Damai juga ya, Pak Kris juga ya. Tolong, kita itu sangat terbantu dengan tokoh Pak Sabar Marimo ini luar biasa. Tapi saya ngamati beliau juga seneng itu sama kita. Ada kegiatan apa-apa luar biasa. Malah IPHI katanya gitu ya. Nah, kita jagalah suasana hati beliau juga, suasana teman-teman kita yang lain ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan semuanya juga yang telah terlibat saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yes. Sekali lagi saya katakan kita masih membutuhkan dana yang besar untuk bikin sekatan ini, dandani tempat kita ini, kelas-kelas, kasur, kemudian juga bantal, kemudian karpet, dan mungkin akan kita share lagi untuk wakaf semua ini, insya Allah ya. Sebetulnya IPH itu kaya, teman-teman itu kaya. Saya itu membuktikan, udah tidak bisa ngomong lagi, kali saya katakan, buat apa jodoh keluar. Ini saya berharap nanti Abah bisa mempelopori, karena suasana di saudara kita di Demak, masya Allah Pak. Ya. Karena Ramadan saya masih buka untuk anak-anak ini masih belum ngeh untuk buka ini, tapi kita perlu. Jadi mungkin Abah yang bisa mempelopori, buka untuk gak kaitan 20-30 juta, kumpul kita bisa berangkat untuk bantu saudara-saudara kita di Demak, Kudus itu ya Pak ya, luar biasa itu banjirnya sampai di atas atap juga. Nah itu nanti kita akan turun ke sana. Insyaallah. Demikian sekali lagi saya atas nama teman-teman dan pada adik-adik kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak bisa melayani semaksimal mungkin, tapi alhamdulillah kesan kesan rohani itu sangat terasa sekali. Ya, inilah sebaik-baiknya tempat untuk merekatkan hati-hati kita di antara pengurus IPHI semuanya. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Pak. Jadi sekalian, marilah kita tutup dengan pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah dengan penutup doa untuk masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salaman-salaman. Salaman. Oke, Pak. Mohon maaf. Salaman ini gitu. Benar. Ya. Alhamdulillah. Ya, belok. Nyambung, Pak. Jalan aja, Pak. Ya, salaman. Allahumma sholli ala Rabbi sholli alaihi ya, Pak, mohon maaf atas segala kesalahan. Tahu ya, Pak Yainal. Sesama ayam cakar. Mau kenalan sama ayam cakar. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak. Sami, Pak. Satset buat. Oke, Pak. Alhamdulillah. Semuanya semangat. Semangat. Satset das lu das. Pak Haji, sini Pak Haji. Salam dulu nih. Oh. Ini silaturahim. Ya, oke, ini santri-santri kita yang muda-muda, generasi penerus perjuangan. Ya. Iya. Semangat, jalan masih panjang ya tadi ya. Nah, oke. Ya, Mas ini. Ya, santri yang semangat ya tak? Bismillah. Semangat ya. Semangat ya Mas. Semangat ya Mas. Semangat ya. Ya Pak D gitu. Iya. Mas. Semangat yang dari luar pulau. Dari Sumatera. Sumatera. Ya, tadi anak nomor 3, punya adik 3. Kakak neng pondok kabeh neng beda nggone HP semangat tenan. Katanya. Ya. Mas, semangat Mas. Ya, ini Pak Ustadz yang paling kalem ini. Wah. Nio. Apa dulu Pak? Sudah terbiasa. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan acara di Mabit Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.